Kita pasti sering banget kan dengar istilah bencana alam, seolah-olah itu murni amukan alam ya, sesuatu yang ada di luar kendali kita. Tapi, apa benar sesederhana itu? Nah, dalam penelusuran kali ini, kita akan coba bongkar mitos ini sama-sama. Coba dipikirin sejenak, waktu bumi berguncang atau gunung meletus, apa ceritanya selesai gitu aja? Atau jangan-jangan itu justru baru awal dari babak baru, sebuah pertanyaan yang jauh lebih dalam tentang siapa kita ini sebagai sebuah masyarakat ya? Kutipan dari berdikari online ini benar-benar nusuk ya, langsung ke jantung masalahnya. Bencana mungkin datangnya nggak pandang bulu, tapi ternyata lukanya itu terasa paling dalam buat mereka yang posisinya paling rapuh. Ini negesin satu hal penting, ini bukan lagi cuma soal alam, ini soal manusia. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Bener nggak sih ini murni ulah alam? Coba kita lihat kasus nyata dari letusan Merapi ini. Para petani itu balik lagi loh ke zona berbahaya. Kenapa? Bukan karena mereka nekat atau nggak tahu aturan. Mereka balik demi nyelamatin ternak mereka yang jadi satu-satunya aset, satu-satunya jaring pengaman hidup mereka. Jadi ini bukan soal kebodohan, ini soal pilihan yang dipaksa oleh kenyataan ekonomi. Keputusan mereka itu dibentuk oleh kemiskinan, bukan semata-mata oleh gunung berapi. Nah, sekarang kita masuk ke ide utamanya nih, sebuah konsep yang bakal mengubah total cara kita mandang bencana. Selama ini mungkin kita mikirnya simpel aja. Ada bahaya alam, ya terjadilah bencana. Titik. Seolah-olah kita manusia cuma penonton yang pasif. Tapi cara pandang yang lebih modern ngebongkar logika ini. Bencana itu bukan sebuah kejadian tunggal, melainkan sebuah hasil. Hasil dari bertemunya dua bahan utama. Dan bahan kunci itu adalah kerentanan. Penting banget dibuat dicatat. Kerentanan itu bukan sekedar soal kelemahan personal. Bukan. Ini adalah sekumpulan kondisi, bisa ekonomi, sosial, bahkan politik, yang bikin seseorang atau sebuah komunitas jadi nggak berdaya waktu menghadapi guncangan. Jadi inilah persamaan barunya. Dan poin terpentingnya adalah, gempa bumi di tengah gurun pasir itu bukan bencana. Badai di tengah lautan luas juga bukan bencana. Bahaya alam itu baru berubah jadi malapetaka saat ia menghantam populasi yang rentan. Tanpa kerentanan, bahaya alam ya cuma fenomena alam biasa. Oke, kalau gitu pertanyaannya, kerentanan ini datangnya dari mana? Apa tiba-tiba muncul gitu aja? Ya enggak dong. Kerentanan itu diciptakan, lapis demi lapis, lewat sebuah proses. Nah, ada yang namanya model tekanan dan pelepasan. Ini ngejelasinnya enak banget. Jadi, akarnya itu masalah-masalah fundamental di masyarakat. Misalnya, akses yang nggak merata ke kekuasaan atau sumber daya. Ini kemudian menciptakan tekanan dinamis, contohnya urbanisasi yang nggak kekontrol. Dan hasilnya apa? Ya kondisi-kondisi nggak aman yang kita lihat sehari-hari. Rumah-rumah rapuh di bantaran sungai misalnya. Jadi rumah yang hanyut pas banjir itu bukan sekedar takdir. Itu adalah hasil akhir dari sebuah proses yang panjang banget. Oke, tadi kita udah ngomongin gimana bencana itu dibuat secara fisik di lapangan. Sekarang, kita bahas gimana bencana juga dibuat di dalam pikiran kita. Lewat apa? Lewat kekuatan sebuah kata. Jadi, ada dua sisi dari koin yang sama nih. Di satu sisi, ada produksi sosial. Ini adalah proses nyata yang bikin orang jadi rentan, kayak yang barusan kita bahas. Nah, di sisi lain, ada konstruksi sosial. Ini soal cara kita membingkai bencana lewat ide dan bahasa. Satu soal realitas material, satu lagi soal realitas yang ada di kepala kita. Nah, disinilah letak masalahnya. Pas kita ngasih label sesuatu sebagai bencana alam, kita itu secara nggak sadar lagi narik tirai buat nutupin jejak-jejak keputusan manusia. Keputusan soal di mana kota harusnya dibangun, siapa yang dibiarin tetap miskin, dan kebijakan apa aja yang diabaikan. Kita seolah-olah ganti sejarah dengan takdir dan nyembunyiin tanggung jawab di balik kata alam. Biar lebih kebayang, yuk kita tarik semua teori ini ke sebuah kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi, akhir 2025 itu banjir besar meluluh lantakkan Sumatera. Tapi ada satu keputusan politik yang menarik banget. Pemerintah pusat ternyata nggak menetapkannya sebagai bencana nasional. Loh, kenapa ya? Padahal, kalau kita lihat skala dampaknya ini bukan main-main. Coba lihat angkanya. Estimasi biaya pemulihannya aja nyampe lebih dari 51 triliun rupiah. Angka yang nunjukin betapa gawatnya situasi di lapangan waktu itu. Dan disinilah kita mulai ngeliat alasannya. Coba lihat deh, ada jurang yang dalam banget antara duit yang dibutuhin, 51 triliun, sama dana darurat yang siap, yang nggak nyampe 5 triliun. Jauh banget kan? Nah, dengan nggak menetapkan status bencana nasional,
tanggung jawab keuangan terbesar jadi nggak langsung jatuh ke pundak pemerintah pusat. Ini sebuah kalkulasi politik. Analisis dari Green Network Asia ini nunjukin ada lapisan lain. Ternyata ini bukan cuma soal uang, tapi juga soal citra. Pemerintah seolah-olah pengen nunjukin kami mampu, menciptakan ilusi kekuatan dan kendali. Sebuah narasi politik buat ngejaga wibawa, bahkan pas kapasitas di lapangan sebenarnya sangat terbatas. Oke, jadi setelah kita bongkar semua lapisannya, mulai dari pilihan seorang petani, proses sosial yang nggak kelihatan, sampai ke hitung-hitungan politik, apa dong yang bisa kita simpulkan? Ini dia poin-poin penting yang perlu kita pegang. Pertama, bencana itu bukan takdir dari alam. Kedua, kerentanan adalah produk dari sistem sosial dan politik kita. Ketiga, bahasa yang kita pakai itu bisa nyembunyiin atau justru ngebuka tanggung jawab. Dan yang paling penting, kita harus cari penyebabnya bukan di langit, tapi di dalam sistem yang kita bangun di darat. Semua pembahasan kita kali ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang paling fundamental. Kalau sebuah bencana itu bukanlah alamiah, kalau itu adalah hasil dari pilihan dan sistem yang kita ciptakan, lalu siapa yang harusnya bertanggung jawab?